Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu anak-anak ibu semua kelas 9. Sesuai yang sudah ibu sampaikan di classroom pada sesi diskusi minggu kemarin, berkaitan dengan pertanyaan tentang spermatogenesis, secara lengkap insya Allah akan ibu bahas pada pertemuan kali ini. Bismillah. Kali ini ibu akan membahas tentang spermatogenesis dan oogenesis yang merupakan bagian dari gametogenesis. Jadi, apa itu gametogenesis? Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet. Sel gamet adalah sel-sel kelamin. Gametogenesis berlangsung secara meiosis atau pematangan yang diawali terlebih dahulu dengan pembelahan mitosis. Gametogenesis terjadi pada alat-alat kelamin, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dibedakan menjadi spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma, prosesnya berlangsung di dalam testis, dan oogenesis, yaitu pembentukan ovum atau sel telur, prosesnya berlangsung di dalam ovarium. Selanjutnya, bagaimana proses terjadinya spermatogenesis? Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berasal dari kata tubula, yang artinya saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen, yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada saluran tersebut terjadi secara bertahap. Diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis. Dalam pertumbuhannya, spermatogonium membentuk sel spermatosit primer yang masih bersifat diploid. Kemudian, sel ini akan melakukan meiosis. Pada meiosis 1, dihasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid. Pada meiosis 2, setiap sel tersebut menghasilkan 2 sel anakan hingga terbentuk 4 sel anakan yang disebut spermatid. Spermatid bersifat haploid atau N, yang dalam pertumbuhannya berdiferensiasi membentuk spermatozoa yang seluruhnya fungsional dan terlibat dalam pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan atau fertilisasi adalah peleburan 2 sel gamet. Pada manusia yaitu sel sperma dan ovum atau sel telur untuk membentuk zigot, yang nantinya menjadi embrio, kemudian janin, sampai terlahir individu. Disebut spermatozoa karena sel sperma jumlahnya lebih dari 1. Sementara jika hanya 1 sel sperma disebut spermatozoon. Setiap spermatozoon terdiri dari bagian kepala, leher, dan ekor. Selanjutnya, bagaimana proses terjadinya oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu ovum atau sel telur, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan.
Dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Oogenesis dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial atau sel asal akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium dalam pertumbuhannya membentuk oosit primer yang masih bersifat diploid. Oosit primer mengalami meiosis 1 sehingga terbentuk dua sel anakan. Yang satu selnya kecil disebut badan kutub primer dan oosit sekunder. Keduanya bersifat haploid karena telah terjadi reduksi pada kromosom. Kedua sel ini mengalami meiosis 2. Pada sel oosit sekunder juga dihasilkan dua sel anakan, yang satu kecil disebut sel badan kutub, yang satu lagi disebut ootid, yang berlangsung pada meiosis 1 juga berlangsung pada meiosis 2. Dan hasil anakan badan kutub primer berupa dua sel badan kutub. Namun, ketiga sel badan kutub atau volosit mengalami degenerasi dalam perkembangannya hingga akhirnya mati. Sedangkan ootid mengalami perkembangan menjadi ovum atau sel telur. Dengan demikian, pada oogenesis, satu induk akhirnya membentuk satu ovum atau sel telur bersifat haploid atau N yang fungsional dan tiga sel badan kutub yang tidak fungsional atau tidak terlibat dalam pembuahan atau fertilisasi. Sampai di sini pembahasan dari Ibu tentang spermatogenesis dan oogenesis pada manusia. Semoga bisa dipahami. Silakan dibuka classroom-nya untuk tugas berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.